Shalom, Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi hari ini kita belajar akan kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu kalau engkau ikuti semua apa yang diperintahkan Tuhan. Kebenaran yang dimaksud itu harus kita baca dan kita pelajari dan kita ikuti. Itu namanya kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di dalam isi kitab suci itu tidak lain, tidak bukan adalah perintahnya, yaitu adalah kitabnya Mose. Ada kelima kitab. Kelima kitab itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu kekal adanya sampai selama-lamanya. Siapa yang coba-coba meniadakan, maka Tuhan akan menghukumnya. Dia akan tahu risikonya. Kembali lagi pada pagi hari ini, saudara-saudara dengar, harus betul-betul harus membedakan apakah itu perintah Tuhan atau perintah manusia. Kalau hari ini adalah hari Sabat, ikuti saja hari Sabat yang sudah diperintahkan Tuhan. Karena di kolong langit ini bermacam-macam manusia yang ada di kolong langit ini. Sekarang ini sudah miliaran orang. Nah, miliaran orang ini kan bermacam-macam namanya menafsirkan kitab suci ini. Yang paling fatal itu kalau bilangnya Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ini sangat fatal dan sangat mematikan. Karena Taurat itu adalah kekal. Harus benar-benar saudara membedakan itu. Mana hari yang diperintahkan Tuhan dan mana ada perintah manusia. Perintah Tuhan adalah Sabat. Sabatnya itu kekal sampai selama-lamanya. Siapa yang melanggar hari Sabatnya dihukum mati, apalagi kalau dipindahkan. Makanya Hosea sana menulis, saudara ya, makin bertambahnya manusia ini, makin berdosa. Kejahatan-kejahatan yang paling benar-benar yang Tuhan tidak suka itu adalah melupakan Tuhan itu. Melupakan Tuhan yang membawa bangsa Israel dari Misraim itu ke tanah Kanaan. Siapa namanya? Adalah Yahweh itu. Banyak sekali manusia-manusia yang ada di kolong langit sekarang ini mendengar nama Yahweh itu mereka alergi. Mereka mendengar nama Yahweh itu menghujat. Itu menghujat nama Yahweh itu tidak ada pengampunan, adalah dosa yang kekal. Makanya Hosea sendiri sebelum kita baca nanti satu ayat ini, coba baca dulu yuk Hosea. Hosea itu 4 ayatnya 6 sampai ke 7. Supaya saudara mencatatnya sebelum nanti kita baca inti daripada khotbah hari ini. Hanya satu ayat, tapi begitu pentingnya satu ayat ini. Baca dulu Hosea 4 ayatnya 6-7. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemudian mereka akan kutukar dengan kehinaan. Binasalah bangsa ini karena tidak mengenalku lagi. Mereka menolak perintahku. Makin bertambahlah mereka ini, makin jahatlah mereka ini. Inilah adalah nubuatan dan benar-benar digenapi, saudara. Sekalipun di bumi ini, saudara, banyak sekali manusianya, miliaran orang, makin jahatlah manusia ini. Kenapa saya bilang makin jahat ini, saudara? Karena saya teliti kisah suci ini. Dari kejadian sampai Wahyu ini sudah ya. Sehingga saya tahu apa yang dilakukan manusia yang ada di kolong langit ini.
dari mimbar dengan isi kitab suci itu bertentangan, saudara. Sangat bertentangan. Kalau orang tidak pernah membaca kitab suci itu baik-baik saja yang dari mimbar itu. Tapi kalau kita baca dengan benar, dengan baik, kita teliti kitab suci ini, luar biasa kejahatan manusia ini. Mereka tidak mengenal Tuhannya lagi. Mereka mengabaikan semua perintah-perintahnya. Mereka sepelekan. Mereka memutarbalikkan kebenarannya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Manusia pilihannya pun sendiri juga makin menjadi-jadi, makin keluar dari kebenarannya, sehingga dihukum bangsa ini sudah ribuan tahun sampai saat ini. Yerusalem hancur berantakan. Kejahatan-kejahatan lagi sekarang ini, mereka pulang dari pembuangan, mereka berserak-serak seluruh dunia, kembali lagi tanah perjanjian itu hanya sisa tembok ini. Dari sisa tembok inilah sekarang mereka cium-cium tembok itu. Mereka selip-selipkan di atas sela-sela batu. Ini adalah kejahatan, saudara, yang dilakukan oleh bangsa pilihan ini. Mereka tidak mengenal Tuhannya lagi. Mereka mengganti-ganti namanya. Akhirnya apa? Dia mengalami Tuhan Israel ini yang begitu dahsyat. Mereka dibunuh, penyakit mereka ditimpakan penyakit bermacam-macam, sampai saat ini pun bangsa ini juga belum sadar. Kita lihat saja contoh-contoh ini, kan mereka putar balikan kebenaran di dalam. Disuruh namanya Pesaknya itu tanggal 14, mereka bilang 15, mereka pasakkan seperti itu. Masih ingat, saudara, berapa hari yang lalu ada namanya hari perdamaian itu, saudara. Perdamaian itu dikatakan tanggal 10 itu hari perdamaian. Mereka menyimpang lagi kebenaran, mereka ambil lagi tanggal 10 itu mereka puasa. Yang ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam itu perdamaian itu ada syaratnya, makanya dikasih syarat, ada namanya tanggal 9 itu harus berpuasa. Kalau sudah selesaikan puasamu 24 jam itu, makanya berdamailah dengan Tuhan, tapi mereka pelintir lagi. Akhirnya apa, saudara? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka ada di kolong langit ini. Kalau saudara mencatat, saudara, ya, pada waktu bangsa Israel ini pulang dari pembuangan, mereka berserak-serakan, mereka adakan namanya perdamaian ini, saudara. Kan mereka itu melawan Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Pada waktu mereka rayakan perdamaian itu, diserang oleh Israel sampai ribuan orang mati itu, tapi mereka juga tidak sadar sampai saat ini. Mereka tidak sadar, saudara. Ya. Perang Dunia Kedua, hajar namanya, sampai jutaan orang mati itu, dibunuh sama mereka. Mereka juga tidak sadar, saudara. Melalui peperangan, melalui penyakit, mereka tidak sadar. Kalau kita baca kitab suci di dalam ini, diperhadapkan kepada orang Israel, kalau kamu melanggar perintah-perintah, kasih namanya perang, sampar, kelaparan. Benar-benar terjadi, saudara. Karena itu marilah hari ini kita baca kitab suci, satu ayat saja ini kita ambil, bukan saya potong-potong, saudara, ya. Satu ayat ini luar biasa. Melihat keadaan di dunia ini, saudara, miris. Apalagi kalau nama ini dihujat, diketawakan, ya, diputar-putar, kan begitu. Mari kita baca hari ini, pembaca kitab suci hari ini, 1 Tawarik 20 ayatnya, 1 Tawarik 17, maaf, 1 Tawarik 17 ayatnya 20, dibaca. Ya Yahweh, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Menurut yang kami tangkap, menurut penglihatan kami, menurut pemahaman saya, Yahweh adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Menurut penglihatan kami, menurut perasaan kami, menurut pemahaman kami, hanya Yahweh lah satu-satunya.
Makanya kalau kita baca selanjutnya di bawah ayatnya 23-24, apa yang dikatakan di situ? Dan sekarang ya Yahweh, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Yahweh semesta alam, Elohim Israel adalah Elohim bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Namamu teguh sampai selama-lamanya. Namamu itu teguh kokoh sampai selama-lamanya. Siapa ini yang mengatakan ini? Tidak lain tidak bukan dia seorang raja besar. Siapa itu raja besar? Daud. Dia adalah Daud. Kenapa dia bilang dia raja besar ini? Dia raja agung ini? Karena dia ikuti beritanya. Akhirnya dia menurunkan namanya dari keturunannya. Dia ini adalah Yahweh Su. Dia raja agung. Raja yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Coba dia mengatakan seperti itu, saudara. Ya. Bukan namanya ujuk-ujuk dia mengatakan seperti itu, saudara. Memang anak ini dari Raja Daud ini dari kecil ini beda dengan anak yang lain. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Dia belajar namanya Taurat. Makanya kalau engkau baca di Mazmurnya di sana, dia luar biasa sekali, saudara. Mazmurnya itu bahwa Taurat itulah segala-galanya. Yahweh itulah gunung batuku. Yahweh adalah perisaiku. Itulah perkataannya namanya Daud ini, saudara. Sebagian daripada Mazmur itu, saudara, itu puji-pujian, pengagungan kepada pencipta alam semesta ini yang bernama Yahweh ini. Maka dia bilang namamu kokoh teguh sampai selama-lamanya. Manusia sekarang lagi tidak mengenal nama ini lagi. Malah mereka menghujat nama ini, sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Malapetaka demi malapetaka, bencana demi bencana yang terjadi di bawah kolong langit ini. Siapa yang melakukan kejahatan ini tidak lain tidak bukan, ini adalah bangsa pilihan. Loh, bangsa ini kan dia mau membedakan sebenarnya bangsa yang lain, saudara. Dia mau membedakan dengan bangsa yang lain. Dia mau pisahkan dengan bangsa yang lain. Tapi bangsa ini gak mau. Kamu gak boleh samakan dengan sembahan yang lain. Saya beda, katanya. Tapi bangsa ini juga pun tetap namanya kepala batu, saudara. Tetap saja kepala batu. Bayangkan saja seorang raja agung ini, saudara. Ya, kalau kita baca ini, saudara, kejahatan demi kejahatan. Barulah zaman Samuel ini dengan namanya Raja Daud ini, satu zaman ini itu ada perbaikan. Mereka kembali yang benar, kan gitu. Ya. Coba bayangkan Raja Daud ini, saudara. Ya. Dari kecil hanya dia gembala domba. Ya. Pada waktu itu pun juga dia tidak pernah pada waktu jadi gembala itu dia tidak pernah ada dalam pikirannya kalau dia akan menjadi raja, saudara. Tapi diangkat oleh Tuhan menjadi raja, saudara. Ya. Dalam sekian orang saudaranya itu mungkin ada 8 orang saudara bersaudara ini. Ya. Daudlah yang dipilih untuk menjadi raja. Waktu dia jadi raja sudah besar, masih kecil, saudara. Ya. Pada waktu diangkat raja itu, ya, waktu kecil itu, secara de jure kan dia sudah menjadi raja. Ya. Cara de facto sesudah namanya Saul itu mati baru dia jadi
raja saudara. Perjalanan hidupnya sudah panjang, ya. Persoalan yang dihadapi itu bukan persoalan biasa saudara, berat. Dikejar-kejar mau dibunuh saudara, padahal dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, tapi dibunuh. Dari situlah benar-benar dia merenung ini bahwa yang dia sembah ini tidak ada yang sama. Menurut penglihatan, menurut pemahamannya, tidak ada yang sama saudara. Ya. Tidak ada yang sama. Saya mau tanya saudara, ya. Daud itu raja. Selain jabatan raja itu apa? Jabatan lain? Dia seorang nabi. Seorang nabi ditulis di mana? Kalau orang baca, ya, tidak ketemu. Misalnya dari dia zaman raja sampai Maliaki tidak ketemu di mana tulisannya bahwa Daud itu adalah nabi. Kalau kita telusuri terus di sana baru kita ketemu di mana? Kisah Para Rasul 2 ayatnya 29 sampai 30. Coba baca. Supaya kita paham ini saudara, ini bukan orang biasa ini. Dia seorang nabi. Coba baca Kisah Para Rasul 2 ayatnya 29-30. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Dia seorang Dia seorang nabi saudara. Bukan saja raja, tapi dia juga nabi saudara, ya. Sehingga dia ini adalah raja yang jadi contoh. Tidak ada yang sama. Yang sama dengan dia ini adalah satu-satunya yang saya catat di dalam ini. Dua orang mirip, ya, adalah Hizkiel maupun Yosia saudara. Karena Hizkiel yang merobohkan semua patung-patung sembahyang mereka campur adukan itu, dia robohkan saudara. Apalagi Yosia ini kan habis semua, di utara dia robohkan semua, yang disembahan orang-orang utara itu dia robohkan semua. Tapi berjalanlah waktu, akhirnya bangsa ini terseoklah lagi saudara, meninggalkan Tuhannya. Loh, Tuhan mengatakan itu kamu harus bedakan. Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan bangsa lain tidak sama saudara. Tidak bisa disamakan. Persoalan bangsa ini juga, memang bangsa Israel ini memang bangsa tegur tengkuk saudara. Sampai saat ini loh saudara. Jangan beranggapan saudara sekarang ini bangsa yang sudah ada sekarang ini, oh sudah benar. Itu salah berat. Anda belajar lagi, baca kitab suci yang benar dengan baik. Makin keluar ini bangsa ini, makin meninggalkan. Taurat itu mereka tinggalkan. Makanya ada namanya mereka sekarang Talmud. Talmud itulah yang mengajar mereka menyimpang tadi ini. Misalnya Pesak tadi ini 14, dia bilang 15. Misalnya perdamaian tadi namanya puasanya tanggal 9, mereka bilang ambil tanggal 9-nya hanya 1 jam mungkin. Sore itu mungkin antara jam 4 nanti baru sampai mereka tuh dianggap itu namanya perdamaian. Ini ngawur, betul-betul ngawur ini. Akhirnya sekarang orang ikut juga. Ya, bangsa Goim juga ikut karena dibilang, oh, anunya kita, parameter kita adalah orang Israel. Coba bayangkan aja saudara, kalau sudah begini ini, akhirnya tadi kuota yang diberikan tadi, waduh susah saudara. Baca kitab suci, ya.
Barometermu itu kitab suci. Ya kan? Acuan kita itu kitab suci, bukan orang, bukan tingkah laku orang. Makanya perlu sekali dibaca kitab suci ini berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau tidak baca, sulit saudara. Masuk sorga, saya bilang lu tidak baca kitab suci, sorga itu jauh. Jangan dari mimbar, oh iman kepada Yesus. Ngawur aja itu, ya. Yesus, tidak pernah ada nama Yesus di dalam kitab suci. Yang ada dalam kitab suci adalah Yahweh Shua, karena dia datang di bumi ini menjadi manusia bernama Yahweh, kan begitu, ya. Jadi bangsa ini susah benar-benar, kan gitu. Ada kitabnya tapi mereka langgar, saudara. Coba bayangkan saja, saudara. Sebenarnya bangsa Israel ini pun, selain tadi dia bilangnya kamu harus bedakan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan disembah bangsa lain, kan harus dibedakan. Tuhan sendiri mau pengen dibedakan juga kepada Israel, bangsa lain. Tuhan itu mau pisahkan dari bangsa lain, tapi dah mau. Coba baca nama Imamat 24. Loncat ke 26. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Yahweh Tuhanmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Supaya menjadi milik aku, pisahkan menjadi bangsa lain, saudara. Aku memisahkan dari bangsa lain, saudara. Mau dipisahkan, mau dibedakan, tapi bangsa ini tidak mau dibedakan, kan begitu. 1 Raja-Raja 8 juga ayat 53, coba dibaca. Ini perkataannya Daud sendiri, saudara. Coba baca 1 Raja-Raja 8:53. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu, menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Mose, hambamu, pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Misraim, ya Yahweh. Coba bayangkan, kan? Dia masih ingat namanya Taurat. Taurat itu sudah ditulis bahwa bangsa ini mau dipisahkan atau mau dibedakan dengan bangsa lain, saudara. Coba kan, mau dibedakan dengan bangsa lain, tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau membedakan dengan bangsa lain. Dia tidak mau beda, tetap memaksakan untuk dia mau sama dengan bangsa lain. Begitu juga pemahaman tadi, dia mau samakan, sama saja yang disembah bangsa lain. Ini adalah kerusakan yang luar biasa, saudara. Ya, dia tidak membedakan apa yang terjadi. Ya. Pada waktu mereka minta raja supaya sama dengan bangsa lain. Coba baca 1 Samuel 8 ayatnya 5, loncat ke 20. 1 Samuel 8 ayat 5, loncat ke 20. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. 20. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Coba bayangkan, saudara. Supaya kami sama dengan bangsa lain. Tadi dia bilang saya mau pisahkan, saya mau bedakan. Ya. Menjadi bangsa kesayangannya, supaya kamu ini menjadi bangsa kesayangannya. Coba baca Keluaran 19 ayatnya 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Coba bayangkan saja, saudara, menjadi harta kesayanganku.
Coba bayangkan saja saudara. Tetap tidak mau saudara. Tetap tidak mau saudara. Ya, tetap tidak mau. Luar biasa. Luar biasa bangsa ini tidak mau. Mau dipisahkan dengan bangsa lain, mau dia bedakan bangsa lain, tapi tidak mau. Begitu juga lah tadi Tuhan, jangan kamu samakan dengan namanya sembahan-sembahan yang lain. Mereka juga tidak terima saudara. Bagaimana pada waktu itu saudara, Daud ini yang dihadapi ini saudara, bukan masalah kecil, masalah berat, ini masalah nyawa. Tapi benar-benar menjadikan namanya Yahweh itu ya, segala-galanya. Dia berseru kepada namanya Yahweh saudara, supaya namamu ini kokoh, teguh, besar sampai lama-lamanya. Dan pun juga kalau kita baca juga, coba baca Yesaya 26 ayat 13. Ya Yahweh Tuhan kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Hanya namamu saja yang kami sekalipun kami ini pernah dijajah, tapi tetap kami masyurkan namamu ya Yahweh. Hanya nama Yahweh sajalah yang kami masyurkan. Coba saudara, sekarang ini bukan nama Yahweh lagi yang dimasyurkan saudara. Bukan nama Yahweh lagi dimasyurkan. Nama sembahan yang lain. Karena mereka anggap itu sama juga Yahweh. Inilah yang betul-betul fatal dan fatal saudara. Fatal. Ya. Coba bayangkan saja, ada bangsa lain, dia bilang itu Israel itu sama aja dengan kita. Ya. Sama saja dengan kita. Pada waktu bangsa lain sama dengan Israel, marah nggak Tuhan? Marah nggak? Tuhan itu marah nggak saudara? Nggak bisa kok samakan. Kan itu coba baca Yeskiel 25 ayatnya 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan Yahweh. Oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yahuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa kecuali, yaitu permainan negeri itu, Bet Yesimot, Baalmeon, dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Marah nggak? Marah nggak saudara? Tuhan saja pun saudara marah sekali kalau bilang orang Israel itu sama. Coba bayangkan aja saudara. Ya, Tuhan saja pun itu marah kalau ada orang bilang Israel sama dengan bangsa lain saudara. Marah sekali. Kalau Israel beda saudara, apalagi bangsa-bangsa goim ini. Ya, oh Tuhan sama aja, yang disembah si AB itu sama aja. Akhirnya nama sembahan lain yang mereka masyurkan saudara, bukan Yahweh lagi yang mereka masyurkan. Bukan saudara. Fatal gak kalau yang gitu? Bukan nama Yahweh lagi yang dimasyurkan, sekalipun juga pemazmur ini. Pemazmur, kenapa sih pemazmur itu perlu kita baca? Supaya itu tidak hilang. Makanya kalau orang namanya lagu-lagu itu kan lagu-lagu lama itu, itu tidak dihilangkan. Ya, supaya diingat terus menerus saudara, gitu kan? Contoh namanya Mazmur apa? Mazmur 113 kan sering saya khotbahkan. Coba baca 1 sampai 3. Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh,
Kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Dimasyhurkan nama Yahweh itu sampai selama-lamanya, saudara, coba. Ya? Sampai selama-lamanya, kekal adanya. Coba saudara, ya, sekarang mendengar nama Yahweh itu, coba diledek saudara, ada yang lebih gawat lagi, dibilang nama setan. Terus kalau nama Allah itu yang benar katanya, coba diputar-putar, ya. Mereka putar balikan namanya kebenaran ini saudara. Coba namanya Daud ini saudara, ya. Coba baca ulang lagi Daud tadi itu. Yang satu apanya Tawarik tadi 17 ayat 20. Ya Yahweh, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan Ya Yahweh, tidak ada yang sama dengan Engkau. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Menurut yang kami tangkap dengan telinga kami, gak ada Tuhan lain. Tidak pernah ada Tuhan lain. Apalagi Tuhan anak itu tidak ada saudara. Coba bayangkan saja saudara, Tuhan tuh marah sekali kalau dibilangin sama. Kalau namanya sekarang ini saudara berbalik, oh Tuhan yang disembah si bangsa ini, agama ini sama. Luar biasa saudara. Ya, coba saya mau tanya saudara, ya, tadi kan dia bilang kan, sekalipun ada tuhan-tuhan lain, ya, memerintah kami, tetap namanya Yahweh kami masyhurkan, ya. Itu zaman namanya Yesaya. Yesaya dengan yang dibaca tadi Hosea itu sama nggak zamannya? Sama. Jadi dua raja ini zamannya sama. Hosea itu dari Usia sampai Hizkia. Yesaya itu dari Usia sampai Hizkia. Jadi kedua raja ini sama saudara. Apa yang dikatakan ditulis oleh namanya Hosea tadi itu, ya? Bangsa ini tidak mengenalku akan binasa. Makin bertambah banyak, makin berdosa katanya. Benar nggak nubuatannya si apa tadi? Karena ini kan dari Raja Usia kan, ya, Yosia, Yotam dan terus Ahaz sampai ke Hizkia kan. Ini nubuatan kan, makin bertambah banyak bangsa ini makin berdosa. Makin berdosa nggak bangsa ini? Makin berdosa. Kan begitu loh, makin berdosa. Gitu loh kan. Coba kalau kita baca lagi, ini yang kalau kita baca tadi Yeremia 13 ayatnya 8 sampai 11. Coba simak baik-baik ya. Yeremia 13 ayatnya 8 sampai 11 ini. Coba baca. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, beginilah firman Yahweh, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini yang enggak mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Yahweh, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara, catat baik-baik ini saudara. Dia itu mau jadikan mereka terhormat, teragung, termulia, terterahkan gitu. Ya kan? Tapi tidak mau saudara. Ini kan dinubuatkan juga Yeremia kan bagaimana nanti bangsa ini, ya, dibuanglah ke Babel. Dengan dibuang ke Babel ini mungkin saja mereka sadar. Kan dia bilang ikat pinggang, tolonglah taruh di sana dulu. Dia taruh kan. Habis itu kan di Sungai Efrat kan daerah Babel lah, sana kan jauh lah. Dan coba banyak suruh ke sana, akhirnya berapa waktu kemudian disuruh lihat lagi itu ikat pinggang tadi itu. Akhirnya pada waktu mereka lihat, tahu-tahunya sudahlah lapuk dan tidak berguna sudah. Coba
Coba bayangkan aja, ini kita tinggal disuruh ke sana. Begitu juga lah bangsa Israel ini kan dilempar sama mereka. Ini kan karena tadi tegar-tengkurnya tadi ini gak mau tadi. Zaman Yeremia ini kan berusaha lah pokoknya Yeremia ini supaya kalian kembali kepada Taurat ini kan begitu. Coba kembalilah kepada Taurat ini, kembali kepada Taurat, kembali nama Tuhan Yahweh ini kan begitu. Tidak mau kan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Dibuang ke mana? Berapa tahun? 70 tahun. Ya tak? Dibuang ke Babel itu 70 tahun. 70 tahun ini saudara, akhirnya apa? Seperti namanya tadi, namanya ikat pinggang, lapuk dan tidak ada gunanya. Dan kalau memang kita baca di sana namanya Yeskiel ini, Yeskiel, makanya saudara kalau baca ini kitab suci, bacalah yang berurutan. Jangan bertahun-tahun. Ya tak? Makanya saya sudah ajarin kalian ini baca kitab tuntas-tuntas kan begitu loh, ya. Misalnya Yesaya saya habiskan. Karena Yesaya berapa pasal? 60a 6 gitu loh. Yeremia berapa pasal? 52. Yeskiel berapa? 48 gitu lah. Jadi dibaca saudara, dituntasin. Kalau engkau tuntasin itu baru kau tahu, wih, ternyata kelakuannya orang Israel seperti itu. Ya kan? Kelakuannya mereka seperti itu. Misalnya dibuang ke Babel itu bukannya makin bertobat saudara, makin menjadi jadi maupun yang di Babel maupun yang tinggal sana sami mawon sudah, sisa-sisanya di sana sami mawon saudara. Coba pada waktu diperlihatkan oleh namanya Yeskiel ini kan, bila coba lihat saja yang sisa-sisa sana itu sami mawon. Ya. Akhirnya tadi seperti namanya ikat pinggang yang tidak berguna saudara. Apa yang terjadi kalau engkau baca kitab suci dengan benar baik, itu pada waktu mereka pulang, ya, kan tercatat mereka ini, kejahatannya mereka ini. Bangsa Israel ini masih tercatat. Kalau engkau baca, makanya jangan dipotong saudara. Jangan kau potong namanya baca Esra maupun Nehemia. Jangan dipotong. Jangan berhenti. Pokoknya kalau kau baca namanya Esra, usahakan itu engkau baca tuntas. Gitu? Esra berapa pasal? 10 kan begitu kan? Ya, Nehemia berapa pasal? 13 kan begitu. Kalau dibaca ini bisa nggak tuntas nggak? Saya itu kalau baca namanya dari Esra, misalnya Esra gitu kan, habis Esra apa? Nehemia habis Nehemia siapa? Esther, habis Esther apa? Yob, habis Yob Mazmur. Kalau saya lagi baca benar-benar itu dari namanya Esra maupun Nehemia sampai ke Mazmur loh saudara, bisa Mazmur separuh itu saya habiskan, bisa baca kitab suci loh saudara, ya tak? Sehingga saya tahu namanya isinya. Ya, terdeteksilah kejahatannya mereka ini, bangsa Israel ini, coba kan gitu kan? Ya, jahat. Mereka lupa nama Tuhan, coba. Ya, tadi kan dia bilang menurut apa? Pendengaran kami, ya, pemahaman kami bahwa Yahweh itu tidak sama dengan yang lain. Coba. Ya. Tidak ada yang sama kan begitu kan. Memang Tuhan itu tidak pernah memasamakan dengan sembahan yang lain. Tidak ada saudara. Beda kan. Gitu loh ya. Itulah yang terjadi dan sampai saat ini ya. Makanya saya bisa elus-elus dada loh sekarang. Kan ini kan kelompok-kelompok GPR ini kan sendiri kan tiru apa yang dilakukan oleh namanya bangsa Israel. Mereka tidak lihat namanya kitab suci. Kalaupun mereka baca kitab suci, mereka bolong-bolong. Coba kalau mereka baca urutan, begitu kan, terus mereka merenungkan, gitu kan, ya. Ini yang saya mau omongin kan, yang kemarin kan namanya perdamaian, gitu. Hari perdamaian dicatat 2 kali di imamat kan. Hari perdamaian dicatat 2 kali loh saudara ya. Pertama dicatat di namanya imamat 16. Ya, kalau kita baca 29 sampai ke 34 kan gitu kan. Ini namanya perdamaian.
dicatat lagi namanya Imamat 23 dari 26 sampai ke 32, itu namanya perdamaian. Kalau di situ namanya di Imamat 16 tadi tidak kelihatan, disuruh namanya tanggal 9. Tapi kalau di Imamat 23 dikasih tahu puasanya dari tanggal 9 gitu. Inilah yang namanya sumbu-sumbunya tadi yang pendek ini, nah termasuk juga bangsa pilihan ini. Ini kan Dengkeroknya juga kan bangsa pilihan. Akhirnya apa? Mereka bilangnya dari tanggal 9 petang kan gitu loh. Jadi dianggap petang itu artinya ekornya tanggal 9, saudara. Baru nanti bukanya mereka tanggal 10 gitu loh. Coba, ini kan benar-benar otak ini sudah nggak waras, ya kan? Sangat nggak waras. Memang sumbunya itu terlalu pendek kan begitu. Kalau sumbunya panjang mestinya kan dia, kalau namanya orang dikasih syarat itu kan kalau perdamaiannya kan dikasih syaratnya harus namanya puasa dulu 24 jam baru namanya ada perdamaian. Artinya bebas lah. Orang bilangnya penjara dulu, penjara dulu lah, ya. 1 tahun baru lu bebas kan begitu kan sebenarnya. Tapi lucu-lucunya ini yang benar-benar tadi yang sumbunya namanya ini, yang lebih pendek sumbunya lagi kan, kalau yang sana kan Tegar Tenggur. Orang Israel kan Tegar Tenggur loh saudara ya. Ya, tapi yang di orang-orang Go ini sumbunya memang sedikit, dia ikut aja. Ya, coba kan. Padahal Tuhan Yesus sendiri kan diperintahkan dulu waktu dia datang di bumi ini, Yahweh jadi manusia ini kan sudah dinasehati kepada murid-muridnya supaya waspadai ajaran namanya orang ahli ada tulisannya enggak itu? Waspadailah namanya ajaran namanya ahli Taurat kan gitu. Di mana firman-Nya? Matitia 16 ayatnya 12 coba. Ya, ini yang tidak dipahami saudara. Akhirnya sekarang ini orang-orang ini kita ini sekarang itu tiru apa yang dilakukan Israel. Coba baca. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya kan? Kalau kita baca dari awalnya itu waspadai ragi orang Yahudi ahli tahu. Jadi anggap ragi tadi ini dikira ragi yang untuk roti, gitu kan? Baru lama-lama baru mereka ngerti bahwa yang dimaksud ragi itu adalah ajarannya. Jadi ajarannya mereka ini sudah ngawur, sudah ngawur, sudah lama ngawur. Kenapa mereka ngawur? Ini kan sudah ada namanya zaman Yesus sudah ada Talmud belum? Ya, sudah ada Talmud. Makanya di sana Matitia 7 ayat 19 baca. Ya, Matitia Yohanan 7 ayatnya 17? 19? Maaf, Yohanan 7 ayat 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu? Tidak ada lagi yang melakukan ini. Mereka buang sudah Taurat ini. Tidak ada melakukan, termasuk juga perayaan-perayaan mereka belokin semua. Sudah dipelintir saudara. Kalau engkau baca kitab suci ini sudah zamannya raja-raja segala macam, mereka sudah mempelintir namanya Taurat ini saudara. Ya, itulah kelakuannya mereka ini. Ya, makanya saya mengatakan dulu, kalau orang baca kitab suci yang benar baik, pasti mereka mengatakan bahwa yang datang di bumi ini yang disalib itu adalah Yahweh itu sendiri. Gitu loh. Kalau engkau baca kitab suci dengan benar, pasti lu ngomong, pasti lu tidak akan ragu sedikit bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Ya, Tuhannya satu-satunya, tidak ada yang lain gitu kan ya. Ada namanya mata rantainya kan begitu loh ya. Sehingga yakin betul-betul tadi yang dikatakan oleh namanya Daud itu ya, tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat lain. Juru selamatnya satu-satunya adalah Yahweh itu yang menjadi manusianya, ada mata rantainya saudara ya. Sebelum namanya jadi manusia itu dia sudah menampakkan dirinya, menampakkan
wujudnya sebelum ini Yahweh ini masuk dalam rahimnya Miriam. Yahweh itu masuk dalam rahimnya Miriam, bisa nggak ya? Tuhan Yahweh itu masuk di rahimnya Miriam itu bisa nggak? Kenapa dia bisa? Karena dia adalah Maha Kuasa, saudara, gitu kan? Jadi kalau saya ngomong dari awal waktu saya baca kitab suci tahun 2000 itu, bahwa Yahweh lah yang jadi manusia kan gitu ya. Jadi saya waktu baca awal ini, karena saya baca berurutan, saya tidak pernah ragu sedikit pun bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, saudara. Ada firman-Nya, ada pasalnya, dan ada ayatnya. Beda sekarang, saudara. Coba kalau saudara sekarang dengerin dokter-dokter itu, coba dokter beneran, saudara, sekolahnya luar negeri. Kita tunggu-tunggu Yesus itu siapa katanya. Coba kita dengar-dengar tunggu, tak tahunya nggak jelas itu Yesus itu hanya Tuhan lah. Tuhannya dari mana? Itu kan harus jelas itu Tuhannya dari mana. Apalagi kalau bilangnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu kan super ngawur. Jadi ngawurnya ngawur itu kalau sudah bilang itu sudah mati secara roh, kan begitu. Bukan saya loh, Tuhan ngomong loh, ya. Ya, Tuhan yang ngomong loh. Tuhan juga yang nasihati mereka gitu. Makanya kalau dia adalah Yahweh, saya punya data. Ya, ini kan ulang-ulang loh, saya sudah ulang-ulang ini. Ya, saya punya data. Kalau dia bernama Yahweh di dalam datang di bumi, ada data, ada benang merahnya, ada mata rantainya. Kalau Yesus nama Yesus itu sampai kepala gundul-gundul, tidak pernah ketemu, saudara. Tidak pernah ketemu namanya yang miliar orang ini, yang Yesus itu, saudara. Tidak pernah ketemu, saudara. Ya, tidak pernah ketemu. Lihat saja, yang percaya Yesus itu Yesus kan. Coba dengar nggak Yesus? Kagak dengar, saudara. Panggil Yesus, nggak akan dengar. Dikasih kamu penyakit, dikasih kamu bencana segala macam gitu. Baca kitab suci, saudara. Kalau kamu kena bencana itu pasti masalah. Kalau kamu kena penyakit itu pasti masalah, saudara. Ada lengkap di dalamnya, saudara. Itu lengkap. Saya ngomong ini, saya mau buktikan bahwa Yahweh lah itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain, ya kan? Marilah kita telusurin lagi sebenarnya bahwa Yahweh lah yang jadi manusia gitu. Sebelum dia masuk rahimnya Miriam, karena katanya saya sudah dinubuatkan oleh Mose. Mari kita lihat bahwa benar-benar itu beda ya. Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk dan berwujud kan begitu. Disembah bangsa lain itu adalah zat. Tidak mungkin bangsa lain itu dia jadi manusia atau langsung dia perlihatkan namanya wujudnya. Nggak ada. Hanya satu-satunya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu harus dia bernama Yahweh. Yahweh ini harga mati, kekal sampai lamanya. Tadi kan sudah dibaca. Namamu itu kekal sampai lamanya. Supaya nama ini dikenal seluruh dunia harus dimasukkan melalui namanya Mazmur gitu. Coba kita lihat dulu bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dengan Tuhan lain itu beda gitu loh. Kita lihat dulu dasarnya. Dasarnya itu adalah namanya Kejadian 1 ayatnya 26. Ya, coba baca. Cepat kita telusuri nanti supaya lengkap ini, saudara. Supaya nanti saudara ini ya benar mencatat. Ya. Berfirmanlah Yahweh, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ya, mari menciptakan manusia segambar rupa gitu. Kalau tidak baca lengkap di situ sepertinya ada 3 Tuhan. Ada yang lebih dari 1. Kalau kita baca lengkap nanti baru kita sadar yang dimaksud itu ada Tuhan kita adalah dia bermakhluk, berwujud gitu loh. Makanya nanti baru kita sadar, oh ternyata sama dengan Tuhan. Diciptakan namanya fotokopinya ini, kita juga punya tubuh, punya jiwa dan punya roh kan begitu kan, ya, gitu kan.
Nah, apakah nanti tadi waktu dia bilang segambar serupa manusia, dia perlihatkan wujudnya seperti manusia enggak? Jadi wujudnya tadi ini yang dia bilang tadi ini kan dia belum perlihatkan wujudnya. Waktu dia tulis Kejadian sudah diperlihatkan wujudnya belum? Ya. Jadi dia belum perlihatkan wujudnya, kan begitu. Akhirnya Kejadian 12 ayat 7 baru dia perlihatkan wujudnya. Coba baca. Diperlihatkan wujudnya di situ. Supaya kita tulis ini, supaya urut-urut ini. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Akhirnya tadi pada waktu namanya Abraham tadi dipanggil tadi untuk keluar namanya Ur Kasdim, akhirnya dia perlihatkan namanya wujudnya. Waktu menampakkan diri yang jemaat apa saudara itu tangkap apa? Ya? Jadi dia perlu itu kan manusianya manusia seperti kita enggak, atau manusianya bergambar manusia tapi mulia. Manusia biasa saja seperti namanya Mose, namanya ngomong. Kok kita tahunya dari mana? Kok bisa tahu? Itu kan belum begitu jelas kan di situ, kan belum begitu jelas. Ya, di situ. Barulah nanti kita tarik ke namanya Kejadian 12 ayat 18. Coba 1 sampai 3. Ya. Coba kita lihatkan di situ. Ya. 1 sampai 3, 18, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat terus dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Coba saudara, tadi ketemu namanya ketiga orang, itu mimpi atau nyata? Yang ditulis namanya Kejadian 18 itu nyata, ada benar-benar 3 orang saudara. Ya, 3 orang ini dalam tubuh kemuliaannya atau tubuh biasa saja? Tubuh biasa saja gitu loh kan. Kalau hanya baca di situ tidak kelihatan. Kalau baca selanjutnya dari 16 sampai terusnya di sana baru kita tahu bahwa yang satu itu adalah Yahweh, yang 2 adalah malaikat. Kok tahu dia dari mana bahwa satu itu Yahweh itu malaikat 2? Bacalah namanya Kejadian 19. Coba baca Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lalu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Sampai di situ saja. Kedua orang tadi ini menuju namanya Sodom, saudara. Ya. Jadi ini hanya ada waktu 1 hari ini, habis makan tadi kan langsung mau menuju ke satu orang siapa? Satu orang adalah Yahweh. Kalau engkau baca tadi namanya Kejadian 18 tadi dari 16 sampai selanjutnya itu, jadi orang 2 tadi sudah jalan, Yahweh itu masih tinggal situ bincang-bincang dengan namanya Abraham kan gitu. Sesudah selesai bicara baru namanya Abraham pulang, Tuhannya naik ke sorga kan gitu kan. Karena memang tidak ada satu kan, tadi kan 3. Ya, jadi 2 malaikat itu menuju namanya Sodom, saudara. Ya. Menuju ke Sodom kan begitu loh. Ya. Itulah yang betul-betul yang dicatat oleh saudara, bahwa yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu dia berwujud dan makhluk gitu. Mari kita telusuri terus ini, bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan hanya satu-satunya, tidak ada yang lain kan begitu loh ya. Tidak ada yang lain kan begitu ya. Beda yang diminta oleh namanya siapa? Mose itu mintanya dia bukan seperti manusia, tapi tunjukkan kemuliaan. Coba baca yang terakhir sana supaya kita telusurin ini, supaya lengkap ini. Keluaran 33
ayatnya 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Perlihatkanlah kemuliaanmu. Terus, Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberikan sukarunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. ya, terus. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Coba pakai sekarang saudara, ya kan? Ya. Dia bilang tidak bisa. Kalau permintaanmu itu seperti aku jadi manusia benar, gue bisa jadi manusia biar seperti Mose. Tapi permintaannya Mose itu tujukan namanya tubuh kemuliaannya. Apa jawabannya? Tidak bisa, kan begitu kan? Oke lah, kalau kau penyasaran, betul-betul penyasaran sekarang itu, oke lah, saya masukin di lekuk batu gitu. Saya masukin di lekuk batu. Ya, saya tutup namanya muka supaya engkau tidak memandang mukaku. Makanya ini nanti gue putar belakang, lihat di belakang. Yang dilihat belakang gambaran sapi, kambing atau gambaran manusia? Pasti gambaran manusia yang begitu mulia. Baru nanti kita saksikan saudara. Kita saksikan nanti bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Tidak ada yang lain gitu loh ya. Kita lanjut. Ulangan 6 ayatnya apa? Dengar itu. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Dengar Israel. Ya, dengar Israel. Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu Esa. Tidak ada yang lain. Kan begitu kan? Ya. Jadi dengar Israel, Yahweh itu benar-benar adalah sembahan yang maha kuasa, kan? Ya. Jadi Yahweh itu Esa, tidak ada yang lain, kan begitu kan? Tidak ada lain lah, pokoknya tidak ada lain. Dia satu-satunya yang dilihat tadi, yang dilihat udah Mose tadi itu ya satu-satunya, tidak ada yang lain. Tadi ada 3 orang, 2 malaikat, hanya satu-satunya Yahweh itu ya. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada anaknya yang ikut-ikut di belakang, tidak ada. Ya, itu tidak pernah ada gitu kan. Baca namanya kita urut-urut ini, ya, yang sudah dinubuatkan Mose katanya. Kita apalagi baca lagi Ulangan 32 ayat 39. Urut cepat. Jangan terlalu lama, katanya khotbah lama, bosan kata orang. Tapi kalau engkau benar-benar mencatat itu akan 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah merenungkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Coba, akulah dia. Akulah dia yang dimaksud nanti. Kita cari terus benang merahnya saudara. Ketemulah bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, kan begitu. Kata dia itu siapa? Halo? Kata dia adalah nanti yang jadi manusia, aku juga, kan begitu kan? Nah, aku juga gitu kan. Kita tarik terus, gitu. Baca Yesaya. Karena itu sekarang sudah dinubuatkan saya di kitabnya Mose. Sekarang nubuatan namanya siapa? Kitab Nabi saya dinubuatkan namanya kitabnya Nabi Yesaya ditulis. Ayatnya berapa? Pasal 7, Yesaya 7 ayat 14. Coba dibaca. Sebab itu Yahweh sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jangan. Seorang perempuan
melahirkan seorang bayi dan kamu menamakan dia Immanuel, kan begitu kan? Nah, nggak tahu siapa bapaknya di situ. Hanya dibilang seorang muda, ya kan, melahirkan seorang bayi, kamu kasih nama dia adalah Immanuel. Immanuel apa artinya? Yahweh berserta dengan kita, kan begitu kan? Ya. Itu belum kelihatan. Terus lagi Yesaya 9, ya, Yesaya 9 ayat 6, baru di situ sadar, gitu. Ternyata bayi tadi ini, ya, dicatat oleh namanya Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Aduh, siapa dia? Bapa yang kekal? Raja damai. Bapa yang kekal itu siapa sebenarnya? Yahweh. Yahweh. Bapa yang kekal itu adalah Yahweh. Yahweh. Kenapa ada kata Bapa di situ? Gitu. Apakah kata Bapa ini ujuk-ujuk? Halo? Tidak ujuk. Makanya supaya kita jelas nanti, kembali lagi namanya Keluaran 4 ayat 22. Coba kita baca di situ, ya. Pas ketahuan nanti nggak bisa ngoles, saudara. Pas ketahuan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, coba. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Aduh, Israel itu anakku yang sulung. Jadi Israel itu punya bapak nggak? Bapaknya siapa? Yahweh. Nah, tadi apa hubungannya tadi namanya kejadian apanya Yesaya 7 tadi ayat 11 dengan Yesaya 9 dengan ayat 6? Coba saya mau tanya semua saudara. Apa hubungannya? Dia ada hubungannya. Karena telah lahir kita, apa? 6 tadi, 9 telah lahir bayi. Telah lahir untuk kita seorang putra. Telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita, diberikan kepada kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.